Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada, malam hari ini kita akan membahas ataupun mengupas secara tuntas mengenai dua perspektif antara Alkitab dan Al-Quran dalam membahas ataupun menyikapi permasalahan atau proses penciptaan manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Saudara-saudara yang saya hormati, lain halnya dengan Al-Quran yang mengenal Allah sebagai Sang Maha Pencipta, yang tentunya tidak akan pernah berhenti di dalam sifatnya yang Maha Mencipta ini, yang secara terus-menerus, secara kontinu melakukan sebuah penciptaan. Maka di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua, menyebutkan bahwa menjelang penciptaan Adam alaihissalam atau setelah selesai mencipta langit, bumi dan seisinya, maka dalam perspektif Kristen, Allah itu berhenti dari aktivitasnya dalam proses penciptaan. Dan inilah merupakan titik balik daripada perbedaan antara perspektif Islam dan perspektif Al-Quran di dalam memahami konsep penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara, jika kita melihat secara ilmu pengetahuan atau secara sains, beberapa catatan misalnya saja di dalam tulisan Herdianto Arifin, di dalam karya beliau yang cukup populer yang berjudul Bagaimanakah Sufisme Menjelaskan Makhluk Hidup, maka beliau mengutip Quran Surat Al-Mu'minun atau surah yang ke-23 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Beliau mengatakan begini, bahwa pemahaman akan arti pencipta atau mencipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Herdianto dapat kita lihat ataupun kita baca di dalam Al-Quran dengan ayat yang berbunyi, kemudian kami ciptakan air mani menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, lalu kami ciptakan segumpal daging itu menjadi tulang, lalu tulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami tumbuhkan makhluk lain. Maha suci Allah, Maha Pencipta yang paling baik. Quran Surat 23 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, kejadian individu manusia adalah aktivitas mencipta atau yang disebut sebagai khalaqah. Bahkan setelah dilahirkan, maka sebetulnya kita ini tidak lepas dari aktivitas mencipta. Jadi proses penciptaan di dalam diri kita ini secara individual itu terus berlangsung dan terus terjadi. Nah, hal ini tentunya membawa makna bahwa setiap substansi yang dicipta ini diubah secara terus-menerus, secara kontinu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita melihat misalnya saja ke dalam skala yang lebih mikro atau ke dalam skala yang lebih kecil, yaitu organ tubuh misalnya saja, atau sel, atau gen, atau senyawa kimia, atom dan subatom, maka di dalam tubuh kita telah terjadi perubahan secara terus-menerus tanpa kita sadari. Nah, saudara-saudara, jika Islam memiliki keyakinan yang sedemikian, maka Alkitab Kejadian 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2 disebutkan, perhatikan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, menciptakan langit, bumi dan seisinya, maka berhentilah ia dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Nah, barangkali hal inilah yang kemudian menitik beratkan, yang membedakan antara pemahaman kita di dalam Islam dengan pemahaman saudara-saudara kita di dalam agama Kristiani di dalam memahami konsep penciptaan. Nah, jika sebelumnya saudara-saudara Alkitab membicarakan penciptaan alam semesta, lalu bagaimanakah penciptaan Adam alaihissalam itu sendiri? Di dalam Alkitab yang diyakini saudara-saudara kita umat Kristiani, bahwa Allah itu menciptakan makhluk yang bernama Adam ini dengan wujud, dengan rupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya rupa Adam ini kalau kita bisa korelasikan, maka sebetulnya konsep Allah di dalam Alkitab ini, kalau kita mengacu kepada Kejadian 1 ayat yang ke
dua ini, maka jelas bahwa Adam ini adalah merupakan wujud daripada rupa Allah. Artinya rupa Adam ini sama persis dengan gambar Allah. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, coba kita perhatikan kitab Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27 disebutkan. Perhatikan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, maka menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, maka perbedaan yang sangat signifikan ini adalah mengenai apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diyakini Islam di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4 yang berbunyi, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan dia. Nah, ayat ini adalah konsep mendasar di dalam Islam mengenai ketuhanan yang diyakini kita sebagai umat muslim, yang salah satunya adalah tidak ada setara. Tidak ada apapun yang memiliki kesetaraan dengan Allah, baik bentuk, volume, jenis, berat, besar, dan sebagainya. Maka kesetaraan dengan Allah tidak dibenarkan di dalam konsep ketuhanan di dalam Islam. Nah, saudara-saudara, tentunya ini menunjukkan bahwa kesetaraan apapun itu tidak dibenarkan di dalam Islam, seperti ataupun sebagaimana yang kita bacakan tadi, seperti konsep di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Adam ini adalah merupakan potret atau gambar Allah Subhanahu wa taala, dan nauzubillah kita tidak meyakini itu. Dan mungkin inilah titik pisah antara pemahaman saudara-saudara kita umat Kristiani dengan kita sebagai umat muslim. Nah, pada tempat yang sama, saudara-saudara, di dalam kitab Kejadian juga membicarakan soal jatuhnya Adam dan Hawa ke lembah dosa. Nah, dalam mengisahkan sepasang nenek moyang manusia ini, yaitu Adam dan Hawa, maka Alkitab memiliki perbedaan yang cukup berseberangan sebetulnya dengan konsep yang ada di dalam Islam atau pemahaman kita di dalam memahami kisah daripada sosok Adam alaihissalam dan istrinya ini. Nah, bahwa kalau kita melihat misalnya saja di dalam beberapa ayat mengatakan bahwa, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggalkanlah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di dalamnya dengan sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan memperdayakan keduanya dari sorga, dan kami berfirman, maka turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, sedangkan kalau kita misalnya kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Kejadian, bahwa jatuhnya Adam alaihissalam ini terjebak di dalam kelembah dosa, katakanlah dengan terminologi seperti itu, adalah bukan disebabkan oleh tipu daya dari iblis ataupun setan, melainkan di dalam Alkitab ini digambarkan bahwa Adam alaihissalam ini terpedaya oleh sosok ular, yang tentunya hal ini bisa mengacu kepada beberapa kitab-kitab yang lebih dulu, bahwa hal ini sangat mirip dengan berbagai mitologi yang ada di pemahaman masyarakat Yunani. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, maka di dalam konsep Alkitab ini, ular yang kemudian memperdaya Adam ini memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan
yang bisa kemudian melakukan sebuah tipu daya dan bahkan disebutkan sebagai binatang melatah yang paling cerdas di daratan. Ini ular. Ular inilah yang kemudian memperdaya Adam alaihissalam dan istrinya hingga terjebak ke dalam lembah dosa. Nah, saudara-saudara yang saya hormati,